Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya di channel Abu Tasjid. Ya Rasulullah salamun alaik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi yang berkaitan dengan masjid. Ya, karena sekarang di masa-masa pandemi corona ini banyak himbauan pemerintah, langkah pencegahan untuk memutus yang namanya rantai virus corona atau COVID-19, yaitu dengan menghimbau kepada para masyarakat yang berada di zona merah untuk tidak melaksanakan ibadah di masjid atau tempat-tempat umum. Karena kerinduan, didorong dengan kerinduan kita kepada masjid yang merupakan tempat sejatinya umat Islam berkumpul, maka kita akan membahas tentang sebuah materi, yaitu apakah bulan sabit serta bintang merupakan lambang dari agama Islam. Nah, untuk menelusuri akan hal ini, kita harus membuka lembaran sejarah. Kita akan mencari dari mana sejarahnya bulan sabit dan bintang ini muncul sebagai lambang agama Islam. Karena telah banyak kita jumpai di berbagai daerah masjid-masjid yang menggunakan bulan sabit dan bintang sebagai lambang yang biasanya diletakkan pada kubah masjid tersebut. Nah, sahabat semua, ternyata lambang bulan sabit dan bintang itu awalnya bukan muncul pada zaman Rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberikan keterangan melalui hadis begitu yang mengenai akan hal ini, mengenai lambang bulan sabit dan bintang ini. Nah, lalu dari mana bulan sabit dan bintang ini muncul sebagai lambang agama Islam? Ternyata bulan sabit dan bintang ini pertama kali muncul pada zaman Turki Utsmani. Mengapa hal tersebut bisa muncul pada zaman Turki Utsmani? Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW pernah memberikan hadis, di mana hadis ini memberikan motivasi kepada para penguasa-penguasa dinasti Umayyah Abbasiyah untuk menaklukkan suatu kota, yang dimana kota tersebut adalah jantung dari Eropa. Ya, kota itu adalah kota Konstantinopel. Karena Rasulullah SAW telah bersabda sendiri dalam hadisnya, maka banyak para pemimpin-pemimpin yang berusaha untuk menaklukkan namanya Konstantinopel. Namun tidak ada yang berhasil, belum ada yang mampu berhasil. Sebagian memang negara-negara Eropa pada zaman itu sudah jatuh ke dalam kekuasaan wilayah Islam, seperti Granada, Cordoba, dan lain sebagainya, atau yang biasa dikenal dengan nama Spanyol. Namun, Islam pada zaman itu belum sempat dan belum mampu untuk menaklukkan jantung atau inti pusat dari peradaban Eropa tersebut, yaitu kota Konstantinopel. Barulah pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih II, ini adalah pemimpin yang bisa dibilang muda, masih sangat muda, dan mampu menaklukkan kota Konstantinopel setelah perjuangan yang begitu melelahkan. Nah, lantas setelah kota Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, disinilah mulai muncul yang namanya lambang bulan sabit dan bintang tersebut. Kota Konstantinopel waktu itu merupakan jantung dari benua Eropa. Ketika kota Konstantinopel telah jatuh di tangan Turki Utsmani, maka kini kekhilafahan Turki Utsmani telah memiliki 3 benua atau 3 benua beserta peradabannya. Jadi dilambangkan bulan sabit itu untuk melambangkan 3 benua. Ujung yang di sebelah kanan melambangkan bahwasanya itu adalah benua Asia yang berada di ujung timur. Sedangkan ujung yang satunya melambangkan benua Afrika yang berada di bagian lainnya. Nah, di tengahnya ini adalah benua Eropa, yang dimana benua Eropa ini berada di antara benua Asia dan benua Afrika. Lantas, apakah filosofi dari bintang? Kita sudah meneliti bahwasanya bulan sabit melambangkan hal tersebut. Lantas, apa kemudian filosofi dari bintang? Nah, bintang ini menandakan bahwasanya 3 benua itu beserta peradabannya telah ditaklukkan dan telah dikuasai oleh Turki Utsmani. Jadi bintang ini adalah melambangkan kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, setelah berhasil menjatuhkan Konstantinopel, akhirnya bendera umat Islam pada saat itu adalah bulan sabit dan bintang. Jadi yang memulai awalnya bulan sabit dan bintang, yang memulai lambang bulan sabit dan bintang ini adalah kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, waktu itu hal tersebut menjadi kebanggaan kaum muslimin pada saat itu, karena bangga mereka memiliki kekhalifahan yang begitu kuat yang menguasai hampir seluruh dunia. Makanya saat ini sudah banyak negara-negara Islam yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Pakistan, kemudian Maroko dan lain sebagainya, itu ada pasti lambang bulan sabit dan bintangnya. Malaysia contohnya. Nah, tapi
kalau kita menyatakan bahwasanya bulan sabit dan bintang itu merupakan lambang agama Islam, maka ini merupakan pernyataan yang keliru. Suatu perkara yang akan dijadikan sebagai syiar Islam itu harus memiliki landasan atau dalil, itu kuncinya. Maksudnya apa syiar di sini? Syiar itu adalah hal-hal yang dijadikan bahwasanya ini menunjukkan Islam, untuk menyebarkan Islam, seperti azan, sholat, tadarus, mengaji dan lain sebagainya. Ini merupakan syiar Islam karena memiliki landasan atau dalil. Nah, jika kita menjadikan bulan sabit dan bintang sebagai syiar Islam, maka ini tidak memiliki landasan atau dalil. Karena pada saat itu Khalifah Turki Utsmani tidak menjadikan bulan sabit dan bintang sebagai syiar Islam, tapi hanya sebagai lambang politik. Nah, ini yang harus dicatat. Bulan sabit dan bintang pada kala itu hanya dijadikan sebagai unsur politik, sebagai lambang negara, lambang suatu pemerintahan. Karena tak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan pernyataan bahwasanya bulan sabit dan bintang adalah lambang dari agama Islam, maka kita tidak boleh menjadikan hal ini sebagai syiar. Kita tidak bisa menjadikan hal ini sebagai lambang bahwasanya ini merupakan lambang Islam, ini lambang Islam, tidak. Tapi yang harus kita ketahui, yang harus kita ingat bahwasanya ini merupakan unsur politik, adalah suatu kepentingan politik yang digunakan pada zaman Khalifah Turki Utsmani. Nah, kalau kita menelusuri lebih jauh, ternyata bulan sabit dan bintang itu justru telah digunakan jauh pada zaman sebelum Islam. Terlebih lagi, lambang ini digunakan pada orang-orang paganisme atau Nasrani dan Yahudi. Jadi, simbol bulan sabit dan bintang itu memiliki keterkaitan dengan paganisme, kepercayaan paganisme atau Nasrani. Salah satu contohnya adalah ada pada mata uang pada zaman Persia, di mana waktu itu Persia diperintah oleh Kaisar Khosrow II. Di mana Khosrow II ini adalah kaisar yang merobek-robek surat yang dikirim oleh Nabi. Nah, melihat dari hal ini, maka kita mengambil kesimpulan bahwasanya kita tidak boleh asal menjadikan bulan dan bintang sebagai lambang atau sebagai syiar agama Islam. Karena jauh sebelum agama Islam, lambang ini sudah digunakan sebagai simbol dari kepercayaan paganisme dan Nasrani. Karena itu, Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu ulama besar dari negara Arab Saudi, melarang untuk menggunakan lambang bulan sabit dan bintang sebagai lambang agama Islam. Sahabat sekalian, kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini adalah bahwasanya yang pertama, bulan sabit dan bintang itu tidak ada pada zaman Rasul. Dan Rasul tidak pernah memberikan pernyataan atau dalil mengenai hal tersebut. Yang kedua, asal mula munculnya bulan bintang dan sabit itu muncul pada zaman Khilafah Utsmaniyah. Dan yang perlu dicatat bahwasanya Khilafah Utsmani pada saat itu menggunakan bulan sabit dan bintang hanya sebagai unsur politik, tidak sebagai syiar agama Islam. Dan yang ketiga, simbol bintang ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan yang namanya kepercayaan paganisme, Nasrani dan Yahudi. Bukti-buktinya dapat kita cari di internet, dapat kita cari di situs-situs mengenai apakah keterkaitan antara bintang dan bulan sabit dengan kepercayaan-kepercayaan tersebut. Dan salah satu contoh yang saya sebutkan tadi adalah mata uang yang terbit pada kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Khosrow II, di mana Khosrow II ini adalah kaisar yang merobek-robek surat Nabi. Baiklah sahabat sekalian, demikianlah materi yang dapat saya bawakan pada video kali ini. Jika Anda suka, silakan like dan share kepada teman-teman kalian. Jika Anda memiliki masalah, pertanyaan, atau problem mengenai materi dari video kali ini, silakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa, jika Anda ingin mendapatkan fakta, asal-usul, sejarah, dan materi yang berkaitan dengan agama Islam, silakan subscribe channel ini. Jangan lupa, in tansurullah yansurkum. Jika engkau menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongmu. Kafaitu bihadzal qadri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.